Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Jubilate, artinya bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Jubilate ini kita diyakinkan akan kuasa Tuhan yang menghidupkan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 1, Marlas Niroha Hitaon. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 3, Asini Roham Hupuji. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 418 ayat 1, Sasude Hado Saumu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku ya Tuhan, terkadang kami enggan datang kepadamu memohon pertolongan-Mu bila kami menghadapi masalah ataupun penyakit yang berkepanjangan. Kami ingin pertolongan-Mu secepat yang kami inginkan. Akibatnya kami jatuh pada keputusasaan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa datang kepadamu apapun yang kami alami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 441 ayat 1, Diau Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit
dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 769 ayat 1, Tu debatado Pakirimon. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku ND nomor 452 ayat 1, Naro Pandauni Boloni, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian sabda Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamat kulit. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks khotbah hari ini, ada beberapa poin yang patut kita gumuli dan menjadi refleksi bersama dalam kehidupan beriman sehari-hari. Yaitu yang pertama, kuasa Tuhan yang menghidupkan Tabita. Tuhan sangat mencintai kehidupan, bahkan untuk itu Dia rela mati agar manusia mengalami kehidupan dan keselamatan. Sebagaimana topik minggu kita adalah kuasa Tuhan yang menghidupkan. Dalam teks ini dikisahkan bagaimana mujizat terjadi melalui
Petrus. Tabita yang sudah mengalami kematian dihidupkan kembali. Teks ini bukan mau menonjolkan Petrus, melainkan Yesus. Sumber kekuatan Petrus adalah Yesus sendiri, sehingga mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, termasuk menghidupkan kembali Tabita yang sudah mati. Sejatinya, ini pula yang kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan, dan dengan rendah hati mengakui bahwa berbagai keberhasilan yang kita capai semata-mata bukanlah karena kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan, termasuk meraih berbagai kesuksesan dalam setiap pelayanan dan pekerjaan yang kita geluti. Yang kedua, jangan mati sebelum Anda mengalami kematian. Ada kata-kata bijak yang mengatakan seperti ini. Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika kita sudah mati pada saat kita masih hidup. Pepatah bijak tersebut dapat kita artikan bahwa kita dapat memberi dampak bagi sesama pada saat kita masih hidup. Jika mengalami kematian, maka hidup kita tidak dapat memberi dampak lagi bagi sesama. Peristiwa kehidupan Tabita patut kita refleksikan dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Tabita benar-benar mencintai kehidupan dengan membagikan hidupnya kepada sesama melalui perbuatan-perbuatan baiknya. Dia menolong sesama, dia rajin bersedekah, dia benar-benar membagikan hidupnya untuk orang lain. Orang yang tidak peduli kepada sesama, orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, orang yang hanya merencanakan yang jahat kepada orang lain, sesungguhnya dirinya sudah mengalami kematian. Hati nuraninya sudah mati. Kisah Tabita ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk terus berbagi kasih, berbagi cinta, dan membagikan hidup kita bagi sesama yang membutuhkan. Kita hanya mampu berbagi kehidupan pada saat kita masih hidup. Saat kita mengalami kematian, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi jangan mati sebelum mengalami kematian. Seruan Petrus kepada mayat Tabita, bangkitlah, dapat kita maknai sebagai seruan bagi kita yang selama ini hanya memikirkan diri sendiri, yang tidak peduli kepada orang lain, untuk segera bangkit melakukan perbuatan-perbuatan baik, berbagi kasih dan kepedulian kepada sesama. Teruslah berbagi kehidupan dengan sesama sampai ajal kita tiba. Yang ketiga yang mau kita lihat, hidup harus memberi dampak. Kematian Tabita meninggalkan duka bagi orang banyak yang berusaha datang untuk melihat mayatnya. Tentu hal ini terjadi karena semasa hidupnya Tabita atau Dorcas sangat giat dan rajin melakukan hal-hal yang baik kepada sesama, rajin menolong serta rajin membantu sesama, sehingga kematiannya menyisakan duka bagi banyak orang. Tabita dikenal dan dikenang sebagai orang yang peduli dan penolong kepada sesama. Hidupnya telah memberikan dampak yang baik kepada sesama. Tentu kisah Tabita ini menjadi permenungan bersama bagi kita. Apakah hidup saya telah berdampak bagi sesama? Apakah hidup saya menjadi solusi bagi sesama? Apakah kehadiran saya menjadi sukacita bagi sesama? Norman Cousins berkata, kematian bukanlah kehilangan terbesar dalam hidup. Kehilangan terbesar adalah apa yang mati di dalam diri kita saat kita hidup. Hal yang senada juga disampaikan oleh Aquino. Dia mengatakan seperti ini, saya lebih baik mati dengan kematian yang berarti daripada menjalani hidup yang tidak berarti. Kedua kata-kata bijak tersebut menegaskan
bahwa dalam menjalani hidup, hendaknya harus memiliki arti bagi sesama. Harus berdampak bagi sesama. Hidup yang tidak berdampak, hidup yang tidak memberikan kehidupan bagi sesama, itu berarti ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang mati dalam diri kita. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu dengan baik. Berjaga-jaga dengan baik dalam hidup, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Ayat 41 menyebutkan orang-orang kudus. Dalam bahasa aslinya disebut hagios, yang memiliki arti berbeda. Hagios atau berbeda yaitu orang yang dipilih untuk menjadi umat Allah dalam rangka melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia. Orang Kristen adalah orang-orang yang berbeda. Berbeda dalam arti menampilkan gaya hidup yang giat dalam perbuatan-perbuatan baik dan yang benar. Rajin menolong dan memberi. Bunda Teresia sangat dikenal oleh orang banyak dan namanya selalu dikenang. Perbuatannya selalu menginspirasi banyak orang yang mempersembahkan dirinya menolong orang-orang miskin. Namanya dikenal dan dikenang karena perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan selama hidupnya. Kehadiran kita hendaknya selalu membawa dampak yang baik bagi sesama dimanapun kita hadir. Eksistensi kita dikenal karena segala tindak tanduk kehidupan kita yang selalu menghadirkan cinta kasih Tuhan yang mau berbagi dan menolong sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di ibadah hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa kami adalah orang percaya yang memiliki kemampuan berbeda. Hidup kami harus berbeda, mampu memberi, berbagi kasih, berbagi cinta dengan sesama. Mampukan kami Tuhan anak-anak-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 755 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus mengalahkan maut, membuktikan Dia punya kuasa yang menghidupkan. Marilah kita senantiasa memohon dalam doa agar kuasanya bekerja atas hidup kita. Ia mampu menolong dan memberi kita solusi dari apa yang membebani dan menekan hidup kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita.
Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas,